wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah akuntansi forensik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai studi kasus akuntansi forensik pada industri perbankan. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri teman-teman, karena saya bersama dengan rekan saya, yaitu Ferawati. Hai Vera. Langsung saja teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi forensik. Apa sih akuntansi forensik? Akuntansi forensik adalah tindakan menentukan, mencatat, menganalisis, mengklasifikasi, melaporkan, dan mengkonfirmasi data keuangan historis atau aktivitas akuntansi lainnya untuk penyelesaian sengketa hukum saat ini atau di masa yang akan datang. Akuntansi forensik juga dapat diartikan sebagai teknik akuntansi serta investigasi yang dipakai guna menemukan kecurangan dalam keuangan. Biasanya, akuntansi forensik memakai keterampilan akuntansi, audit, serta investigasi dalam memeriksa keuangan individu maupun bisnis. Selanjutnya mengenai lembaga perbankan. Jadi lembaga perbankan itu kan bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian. Sehingga sering dikatakan bank adalah jantung perekonomian yang memfasilitasi keperluan berbagai pihak. Contohnya seperti pemerintah swasta, kemudian ada rumah tangga, perorangan, dan masih banyak lainnya. Mengingat pentingnya peranan perbankan dan besarnya dana yang dikelola oleh perbankan, maka berbagai pihak bank intern seperti pemilik, pengurus, pegawai bank, maupun ekstern nasabah bank dari pihak luar lainnya memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah ditetapkan beberapa ketentuan yang dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana di berbagai bidang perbankan. Nah teman-teman, Munir Fadi berpendapat bahwa kejahatan bank makin meningkat, modus operasinya pun makin canggih, bahkan dalam beberapa kasus terlihat sindikat mafia baik dari dalam maupun di luar negeri, dan di samping itu lebih dari 90% kejahatan bank dilakukan melalui kerjasama orang luar dan orang dalam bank. Bahkan uniknya, untuk orang-orang yang melakukan kejahatan ini dikatakan terdiri dari para Young Urban Professional atau YAPIS Indonesia dengan ciri-ciri yang sama, yaitu muda, pintar, gesit, workaholic, ambisius, punya posisi baik, punya penghasilan, bahkan memiliki angan-angan yang tinggi. Dan untuk tindakan kejahatannya pun mereka melakukan komputer sebagai sarana kejahatannya. Dan populerlah bahasa yang sering kita dengar mungkin ya, kejahatan kera putih atau kita sebut sebagai white collar crime. Dan selanjutnya untuk perbankan sendiri itu memiliki beberapa fungsi. Pertama ada fungsi lembaga perantara. Maksudnya bagaimana sih? Jadi bank ini adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan deposit kepada masyarakat, contohnya seperti tabungan haji, deposito, tabungan sekolah, dan tabungan lainnya. Untuk fungsi yang kedua ada sebagai penyalur dana ke masyarakat. Maksudnya bagaimana? Sebagai penyalur dana masyarakat itu adalah dalam bentuk produk pinjaman. Biasanya pinjaman ini juga terdiri oleh suku bunga kredit yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Selanjutnya membantu perekonomian rakyat, yaitu supaya kita bisa mengatasi masalah ekonomi modern yang kerap dihadapi oleh para pebisnis. Dan yang terakhir sebagai sistem pembayaran, perbankan menyediakan jasa seperti giro, cek, pemindahan uang, kredit, clearing antar bank-bank lainnya sehingga bisa membantu dalam proses pembayaran antar nasabah atau antar banknya, begitu teman-teman. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ferawati. Untuk Vera dipersilakan. Baik, terima kasih Fani untuk penjelasan materinya. Selanjutnya, saya Ferawati akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Fani. Selanjutnya, ada materi tentang penyebab timbulnya kasus korupsi di industri perbankan. Pada dasarnya, korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, sepanjang insentif yang dihasilkan cukup besar. Penyakit korupsi ini bisa terjadi di sektor publik maupun swasta, bahkan di tingkat masyarakat. Selain itu, sulitnya memberantas kejahatan perbankan disebabkan oleh pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi ekonomi lainnya. Kemudian, tindak pidana perbankan ini memerlukan penanganan yang khusus dari aparat penegak hukum.
Selanjutnya, kejahatan di bidang perbankan disinyalir karena lemahnya pengawasan internal bank dari bank sentral. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah ketidaktelitian melakukan pengawasan mengingat besarnya jumlah transaksi harian di bank dan kantor cabang. Yang kedua, ketidaktahuan dalam teknik pengawasan internal bank yaitu lemahnya profesionalisme. Yang ketiga, adanya unsur moral hazard, yaitu terjadinya kolusi antara pengawas bank dengan pejabat perbankan dari luar untuk melakukan kejahatan. Faktor penyebab korupsi di bidang perbankan dapat pula dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama adalah aspek pelaku. Aspek pelaku merupakan sikap serakah yang ada dalam diri pelaku bisa mendorong pelaku melakukan korupsi, walaupun penghasilan dimilikinya sudah tinggi bahkan mungkin berlebihan. Berapapun besarnya kekayaan yang dimiliki seseorang, apabila ada kesempatan untuk melakukannya, maka ia akan melakukan juga. Yang kedua ada aspek lingkungan atau masyarakat. Aspek ini turut mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi. Seringkali masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya, tanpa diimbangi dengan sikap kritis dari mana kekayaan itu berasal atau diperolehnya. Yang ketiga, ada aspek peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan seringkali menimbulkan banyak celah sehingga mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan korupsi. Selanjutnya, di sini ada cara pengungkapan kasus korupsi di industri perbankan. Yang pertama adalah mengklasifikasikan antara kejahatan perbankan umum dengan tindakan pidana korupsi pada sektor perbankan. Yang kedua, mendapatkan gambaran awal yang sebisa mungkin menyeluruh tentang potensi dan kondisi kejahatan perbankan, termasuk korupsi pada lembaga perbankan. Yang ketiga, memetakan tensi terjadinya kejahatan perbankan dan korupsi yang mungkin terjadi pada sektor perbankan serta modus operandinya. Yang keempat, mendapatkan gambaran awal dari waktu ke waktu bisa digunakan sebagai data pembanding dengan kondisi di masa depan. Yang kelima, mencari akar masalah atas potensi terjadinya kejahatan perbankan dan korupsi pada sektor perbankan. Yang keenam, ada menyusun masukan yang dapat digunakan untuk menghindari terjadinya kejahatan perbankan dan korupsi pada sektor perbankan. Selanjutnya yang ketujuh, menyusun masukan mengenai penanganan kejahatan perbankan dan kasus korupsi pada sektor perbankan terkait dengan kewenangan KPK. Untuk contoh kasus pada materi ini dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah contoh dalam kasus pemberian kredit atas proyek pembangunan PLTU 2x7 MW, Sampit, Kalimantan Tengah. Berdasarkan dakwaan para terdakwa bersama-sama melakukan penyalahgunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Mandiri Tbk, di mana seharusnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan PLTU 2x7 MW di Sampit, Kalimantan Tengah sebagai realisasi perjanjian PT Karya Putra Powerin atau KPP dengan PT PLN wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Namun, alih-alih membiayai pembangunan PLTU 2x7 MW, kedua terdakwa malah menggunakan kucuran kredit tersebut untuk membiayai keperluan pribadi serta perusahaan dan anak-anak perusahaan mereka. Penuntut umum menggunakan UU korupsi karena melihat modus operandi dan kepemilikan saham di Bank Mandiri. Selain itu, korupsi masih dianggap sebagai extraordinary crime yang harus diprioritaskan penanggulangan dan pemberantasannya. Baik, sekian pemaparan mengenai studi kasus akuntansi forensik di bidang perbankan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dalam materi maupun penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.